Halo, selamat datang di channel Bener Nggak Sih? Di sini kita akan membahas banyak hal umum dari berbagai sudut pandang. Tujuannya agar kita bisa melihat satu persoalan dari perspektif yang berbeda. Terlepas apakah itu benar atau salah, setuju atau tidak setuju, setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Salam kenal, namaku Sifon. Aku adalah orang yang menyukai ilmu psikologi, terutama yang berhubungan dengan pola pikir dan perilaku manusia. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu ya, kalau seluruh isi konten ini murni berisi pendapat pribadiku. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Termasuk kamu. Ya, di sini kamu juga bebas berpendapat. Karena kita nggak akan pernah tahu dari apa dan bagaimana kondisi seseorang bisa berubah. Karena salah jalan bukan berarti salah tujuan. Sekarang, mari kita mulai. Akhir-akhir ini istilah brain rot populer lagi di jagat media sosial. Emangnya apaan sih brain rot itu? Yuk kita tanya Google yuk. Oke Google, apa sih brain rot itu? Brain rot adalah kondisi penurunan mental yang disebabkan oleh konsumsi konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Kondisi ini juga dikenal sebagai pembusukan otak. Oke, kalau menurut Wikipedia gimana? Menurut Wikipedia, brain rot adalah istilah gaul yang digunakan untuk mendeskripsikan konten internet dengan kualitas atau nilai yang rendah dan berdampak negatif baik secara psikologis, kognitif, dan lain sebagainya. Terus, apa sih penyebabnya brain rot itu? Penyebab brain rot disebutkan antara lain kecanduan terhadap konten digital seperti yang ada di aplikasi TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts. Atau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengonsumsi konten digital, sehingga otak menjadi kewalahan oleh informasi yang seringkali tidak penting atau bahkan negatif. Kalau dampaknya brain rot sendiri itu bagaimana? Dampak dari brain rot antara lain penurunan kemampuan kognitif, analisis, memori, serta mengingat. Bisa mengakibatkan kecemasan dan depresi serta berkurangnya rentang perhatian, dan kalau ini dilakukan secara terus-menerus dalam rentan waktu yang panjang juga bisa menjadi gangguan kapasitas otak untuk mengodekan dan menyimpan informasi. Oke Google, terima kasih ya buat informasinya. Terus gimana nih teman-teman? Bener gak sih kalau brain rot itu membahayakan? Sebelum kita membuat sebuah kesimpulan, mari kita lihat dari perspektif yang lain. Pertama dari sisi manusianya dulu ya, dari kita nih sebagai netizen. Di konten sebelumnya, aku pernah bilang, kalau secara alamiah, manusia itu punya naluri dasar atau basic insting untuk mengejar kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Artinya, jika kita suka melihat konten-konten yang menurut kita bisa membawa kesenangan atau memberikan kenikmatan, ya itu normal-normal aja sih. Bahkan terlepas dari apapun jenis kontennya, mau disebut konten receh, konten sampah, atau sekalipun, mohon maaf ya, konten-konten yang ada unsur pornografinya, ya silahkan aja. Tapi ini bukan berarti aku ikut melegalkan adanya pornografi loh ya. Karena faktanya pornografi itu potensi bahaya dan merusaknya malah jauh lebih besar ketimbang narkoba. Jadi di sini aku tegasin kalau aku tidak ikut melegalkan pornografi dalam bentuk apapun juga. Lagi pula kalau kita bicara netizen, variabelnya itu kan bakalan teramat sangat super duper random ya. Gimana enggak coba? Sekarang anak usia PAUD aja udah pegangan gadget. Yang remaja sampai usia dewasa apalagi. Ada laki-laki dan perempuan, mulai anak-anak, remaja sampai usia dewasa, dengan latar belakang lingkungan, sifat, karakter, beda-beda semuanya. Itu pun diantaranya punya beberapa akun, beberapa juga punya lebih dari satu smartphone. Wah,
Seandainya aku adalah anggota elit global dengan potensi yang sedemikian banyaknya itu, aku bisa aja nih merencanakan sesuatu yang bisa aku pakai buat mengontrol netizen ini. Bisa aku pakai untuk mencuci otak mereka, agar mereka secara tidak sadar mengikuti tren yang sengaja aku ciptain. Secara sebagai elit global, kita kan punya visi untuk menguasai dan mengatur dunia di bawah kendali kita. Kita bakal pelajarin nih, bagaimana sih human behavior-nya, bagaimana rata-rata tingkat IQ-nya, bagaimana level kesadarannya, bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi, apa aja sih konten-konten yang mereka suka, kemana aja mereka bepergian, terus berapa rata-rata penghasilan mereka, terus seperti apa juga nih tingkat konsumtivitas mereka. Apakah sebatas itu cukup? Belum. Kita bakal cari informasi lagi, seberapa mudah mereka terprovokasi sama isu, seberapa percaya mereka dengan sistem pemerintahannya, sistem hukumnya. Siapa nih yang bisa dijadikan pion? Siapa yang bisa dijadikan boneka? Siapa yang bisa dikendalikan dan siapa yang bisa dibeli? Kita akan sebar agen-agen intel rahasia untuk menyamar dan membaur dengan mereka. Pokoknya semuanya harus kita pelajarin. Dari kesemuanya data itu, kita bisa menentukan nih tahapan-tahapan apa yang akan kita lakukan untuk mengakuisisi dan mengambil alih sumber dayanya. Tapi nanti aja deh ya, soal elit globalnya itu nanti kita sambung lagi. Aku coba kasih simulasi nanti lewat cerita narasi. Sekarang kita lanjut dulu. Dari sisi kita sebagai netizen udah. Sekarang kita coba telisik dari sisi kontennya. Yang namanya konten itu kan terbagi dalam beberapa kategori ya. Ada konten edukasi, informasi, motivasi, inspirasi. Ada juga konten horor, konten drama, review, konten tutorial, narasi, podcast yang kayak gini nih. Termasuk juga ada kategori konten hiburan. Terlepas dari konten itu masuk dalam kategori apa, yang jelas sebuah konten adalah hasil buah karya dari kreativitas. Nah, kalau kita bicara soal kreativitas, menurutku kreatif itu artinya bebas, abstrak, random, dan spontan. Ini bukan bicara soal benar atau salah ya, karena itu beda konteks. Kalau kita bicara dari sudut pandang positif, semua yang ada di dunia ini ya positif-positif aja. Sama halnya kalau kita lihat dari sudut pandang negatif, semua yang ada di dunia ini bisa jadi isinya negatif semua. Bener gak sih? Lagi pula, kalau yang kita cari bener atau salah, ya berarti kita cuma debat kusir, yang ujung-ujungnya cuma mengedepankan ego kita masing-masing, merasa kalau pendapat kita lah yang paling benar. Kalau nggak percaya, kalian bisa cek di konten gue sebelumnya yang judulnya Beragama Tapi Tak Bertuhan. Di situ aku udah jelasin tentang 3 level kebenaran. Sekarang dari sisi mana lagi? Coba kita gali dari sisi si kreatornya ya. Kira-kira tujuan kreator membuat konten itu buat apa sih? Menurutku, versiku ya, siapapun kreatornya, yang jelas konten itu dibuat untuk mencari perhatian dan mendapatkan atensi. Lah, bukannya tujuannya buat cari duit? Iya, itu hasil akhir alias akibat setelah mendapatkan atensi. Kita coba runtut mekanismenya ya. Memang, in the end of the day-nya tetap ujung-ujungnya duit kok. Maksudku gini loh. Setelah konten itu dibuat dan diposting ke sosial media, bakalan ada yang namanya chain reaction. Mulai dari data analis, feedback, sampai monetasi. Kita bedah nih satu persatu ya. Nanti sekalian aku kasih simulasinya juga deh. Jadi begini, ketika sebuah konten dibuat lalu dipublikasikan ke sosial media, pasti akan muncul data performanya. Udah berapa kali dilihat,
ada yang like apa enggak, udah ada yang komen atau belum, udah ada yang follow, pokoknya kayak gitu-gitulah. Data performa yang kayak gitu itu adalah informasi buat si kreator tentang kondisi kontennya itu bagaimana, diminati atau kurang diminati. Oleh karena itu, dalam sebuah postingan konten, biasanya si kreator juga akan memasukkan unsur-unsur yang bisa memperbesar potensi kontennya itu bakalan naik. Contoh, penggunaan caption, hashtag, background musik, narasi kontennya, atau bisa juga dibuat tampilan untuk mendramatisir kontennya. Tujuannya ya untuk mencari penonton, untuk mencari views, atau bahasa gampangnya itu buat naikin tayangan. Bayangin coba, kalau kamu seorang kreator, tapi konten-konten yang kamu posting nggak ada yang tahu. Data performanya nol semua. Sampai di sini paham kan maksudnya? Bahkan, beberapa aplikasi juga sering menawarkan opsi untuk mempromosikan konten kita. Artinya, dibantu up nih sama aplikasinya lewat iklan berbayar, biar potensi view-nya jadi tambah naik. Dari situ nanti, setelah view-nya banyak, penentunya ada sama penonton konten kita. Mau kasih feedback nggak nih? Karena ada beberapa konten yang view-nya itu tinggi, tapi feedback-nya rendah. Semisal, konten kita sudah dilihat sama 100 akun, tapi feedback like-nya itu cuma dapat 10. Feedback komennya cuma dapat 1. Semakin paham kan sampai sini? Oke, lanjut ya. Kalau konten kita udah dapat feedback, setidaknya lebih dari 50% deh dari jumlah view-nya, maka boleh dikatakan kalau konten kita itu berhasil mendapatkan perhatian. Kalau baru view aja, itu masih mencari perhatian. Kesimpulannya gini deh, view untuk mencari perhatian, feedback itu mendapat perhatian. Got it ya? Cuma ada satu hal penting yang perlu kita ketahui nih di sini. Karena mungkin banyak di antara kita yang belum tahu kalau feedback itu ternyata bisa disetting. Sengaja dikasih ke konten kita supaya membuat konten kita itu seolah-olah works. Caranya gimana? Ya beli follower lah, beli subscriber, beli like, beli komen. Atau yang lagi tren sekarang apa nih? Pakai jasa buzzer. Kan yang tahu palsu atau tidaknya feedback itu ya cuma si kreator sama penyedia jasanya. Kita sebagai netizen mana tahu di balik layarnya kreator, iya kan? Kecuali kita adalah seorang sosial media expert yang bisa tepat gitu menentukan apakah sebuah akun itu bertumbuh secara alami atau dikarbit. Makanya terus ada istilah akun organik dan akun siluman. Aku sebenarnya berharap sih dengan perkembangan teknologi, mungkin beberapa aplikasi penyedia jaringan sosial media ini kedepannya punya cara atau sistem yang intinya itu bisa mendeteksi akun yang bertumbuh secara asli atau organik dengan akun karbitan yang isi akunnya itu siluman semua, supaya kompetisinya jadi fair gitu loh. Nggak ada lagi yang namanya akun fake. Terus apa bedanya sama iklan? Kan sama-sama keluar uang juga. Ya beda lah. Kalau akun karbitan kan jelas-jelas fake, jelas-jelas palsu semuanya. Tinggal beli follower selang 2 jam, follower kita yang awalnya cuma 10 mendadak bisa jadi 100.000 tanpa kita harus ngapa-ngapain. Baru posting konten, nggak perlu nunggu sejam, udah bisa dapat 100 like. Bener gak sih? Kalau beriklan, aplikasi kan hanya sekedar membantu merekomendasikan ke para pengguna internet, kepada para netizen. Faktor penentunya kan juga ada di kita sebagai pengguna. Kalau diterima berarti iklannya berhasil. Kalau enggak berarti iklannya boncos. Itu pakainya strategi pemasaran, bukan cara karbitan. Clear ya? Oke, balik lagi. Yang penting teman-teman semua udah paham
Kalau udah paham, semoga pemahaman ini bikin kita jadi lebih smart dalam menggunakan media sosial, lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam bermedsos. Terutama yang sering shopping online nih. Wah, pokoknya hati-hati aja. Jangan buru-buru check out sebelum semuanya jelas. Karena sejujurnya, sampai detik ini, aku pribadi masih banyak nemuin toko siluman yang gak sedikit memakan korban. Untuk itu, aku pengen berbagi tips nih. Biasanya, aku kalau mau belanja online, yang aku lihat adalah komentar negatifnya. Karena buatku, komentar negatif itu 100% cenderung asli, bukan settingan. Kalau komentar positif yang suka kasih bintang 5 gitu, ya bukannya nggak asli sih, cuma mungkin ada yang asli gitu loh. Tapi kayaknya banyak yang settingan deh. Nggak percaya? Coba aja cek toko-toko online yang suka jual mystery box. Parah sih itu, parah banget. Balik lagi deh, sampai mana tuh tadi gara-gara bahas akun karbitan. Oh ya, sampai konten kita mendapatkan feedback atau atensi ya. Sampai di titik itu, ya udah, kalau misalnya konten kita sudah mendapatkan feedback atau perhatian, ya tinggal rutin aja. Rutin posting konten-konten berikutnya sampai bisa mencapai syarat buat akun kita bisa dimonetasi. Tapi apa peluang cuannya cuma dari monetasi aja? Ya enggak lah, kan ada yang namanya endorsement, ada juga sponsor, ada juga yang mungkin nawarin kerjasama buat saling collab gitu juga bisa ya. Begitulah pokoknya. Sampai sini clear ya alur dan mekanismenya. Kenapa aku bahas ini? Karena jelas ada hubungannya dengan sisi kreativitas tadi. Semakin kreatif sebuah tayangan konten, biasanya penonton atau kita nih sebagai netizen itu bakalan suka. Sekali lagi ya, terlepas dari apapun bentuk kreativitasnya. Kan sebelumnya udah aku bilang kalau kreatif itu dalam perspektifku nih, bebas, abstrak, random, dan spontan. Jadi, bisa diartikan kreatif untuk menyebarkan konten positif yang original atau kreatif yang pakai tanda kutip. Salah satunya, pakai cara-cara yang instan, yang nggak ori, termasuk yang suka ngambil konten orang lain terus di-repost. Terus termasuk juga yang melebihi batas kewajaran. Atau konten yang suka bikin sensasi, bikin kontroversi, bikin apalagi provokasi. Konten yang isinya itu berita hoax. Konten-konten yang model gini ini nih yang perlu dikhawatirkan, perlu diantisipasi ya. Karena konten-konten yang kayak gitu itu bisa berpotensi memberikan efek negatif dan resiko yang membahayakan. Maksudku begini, semisal ya, kita bikin konten tentang beragama dengan akal sehat nih. Isi kontennya itu berpotensi memunculkan kontroversi. Contoh, kontennya itu misalnya begini: Tuhan itu memang Sang Maha Tunggal. Kalau Tuhan itu memang Sang Maha Tunggal, kenapa ada banyak agama? Kenapa Tuhan di agama ini beda dengan agama yang itu? Wah, dibahas tuh sama kreatornya. Pakai logika-logika berpikir. Kan buat orang-orang awam yang tingkat keimanannya rapuh, bisa terpengaruh ya. Bener gak sih? Dan efek dari nonton konten-konten yang kayak gitu, akhirnya bisa jadi menyebabkan seseorang keluar dari agamanya dan memilih menjadi ateis. Apalagi kalau ditambah narasi agama itu hanya buat orang-orang miskin yang berlindung di balik keyakinan beragama. Lihat aja orang-orang kaya yang sukses, mereka tidak terlalu memikirkan soal agama. Wah, tambah runyem deh. Paham kan maksudku di sini, friend? Kayak gimana ya? Seakan-akan
kita itu bisa merevisi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan gitu loh. Kan, aduh, gimana ya? Aku sendiri gak habis pikir. Pengen ngomong kasar, tapi nanti malah kena undang-undang ITE. Aduh, untung ya. Untung dosa itu gak kelihatan. Coba bayangin kalau dosa itu kelihatan. Udahlah, aku gak ikut-ikutan pokoknya. Kita langsung ke simulasi aja deh, biar seru. Sebelumnya aku pengen disclaimer dulu ya. Kalau simulasi yang bakal aku ceritain di sini adalah narasi fiktif. Jadi cuma karanganku aja. Sekedar buat mancing respon dari teman-teman semuanya dalam hal berpikir kritis. Jadi sampai di sini, kalau teman-teman merasa nggak suka dengan pemikiran yang mendalam, pemikiran yang kritis, dan perlu pemahaman makna, sebaiknya stop sampai di sini aja. Jangan diterusin, bahaya. Tapi kalau memang mau belajar, ayo kita sama-sama belajar. Nanti seumpama perlu penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa memanfaatkan kolom komentar untuk saling berdiskusi. Deal ya, sepakat kita. Gini ceritanya. Anggaplah ada seseorang, namanya siapa ya? Ini aja, si Anu gitu ya. Namanya si Anu. Nah, si Anu ini kondisi hidupnya itu pas. Maksudnya, pas gak punya duit, tiba-tiba ada yang ngasih. Pas lagi lapar, tiba-tiba ada yang ngajak traktir. Kerjaan sih ada, cuma penghasilannya juga pas. Pas dipakai buat bayar cicilan rumah aja maksudnya. Soal kebutuhan lain ya pokoknya mengandalkan pas aja. Pas ada yang ngasih, syukur. Pas nggak ada yang ngasih, nggak dapat apa-apa juga tetap bersyukur. Sudah menikah, pasangannya ada, tapi belum dikaruniai anak aja sih. Tapi di sini kita nggak bakal bahas pasangannya, nggak bakal bahas si pasangannya si Anu ini ya. Nggak penting juga soalnya. Kira-kira begitulah kondisinya si Anu ini. Awalnya si Anu ini ngelihat konten-konten di channel YouTube-nya Bener Gak Sih? Jangan ketawa dulu. Menurut si Anu ini, konten-konten di channel Bener Gak Sih itu bagus-bagus, menginspirasi dan memotivasi gitu. Nah, lewat channel YouTube-nya itu, si Anu jadi ikut terinspirasi nih buat bikin channel YouTube juga. Tapi karena latar belakang si Anu itu bukan psikologi kayak kreator di channel Bener Gak Sih itu, maka si Anu memutuskan untuk bikin konten soal agama. Alasannya ya karena gampang aja, nggak serumit psikologi gitu loh. Tinggal copy paste dari konten yang udah ada, terus dimodifikasi dikit, jadi deh. Gitulah kira-kira. Proses dimulai nih. Si Anu beli kartu perdana seluler khusus yang rencananya mau dia pakai buat kebutuhan kontennya nanti. Jadi biar gak kecampur gitu sama nomor pribadinya. Mulai dari akun WhatsApp, akun email, akun YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, pokoknya hampir semua media sosial populer itu dia buat akunnya. Ketika akun-akun medsosnya ini udah jadi, sambil memproduksi konten pertamanya, si Anu berandai-andai nih. Ya, siapa tahu gitu ya. Rezekinya si Anu ini lewat jalan konten. Toh juga yang dilakukan si Anu ini baik kan? Konten yang dibuat juga ada manfaatnya. Bukan konten sampah, bukan konten receh. Ya, semoga aja Tuhan berkehendak dan si Anu ini bisa jadi konten kreator yang ngehits, yang populer dan terkenal. Lagian yang namanya impian itu kan bebas ya. Yang namanya berandai-andai kan semau gue gitu loh.
Kalau itu beneran terjadi kan si Anu bakalan dapat subscriber banyak, channelnya bisa dimonetasi, si Anu juga bisa berpeluang nih buat dapat endorsan. Hasilnya nanti bisa dibuat bangun tempat ibadah, buat bantu orang yang kekurangan, bisa dipakai juga buat menyantuni anak yatim piatu, membantu orang-orang yang kesusahan. Mulia banget deh pokoknya tujuannya si Anu ini. Dari semangat dan tujuan untuk mewujudkan impian itu, si Anu akhirnya berhasil menyelesaikan konten pertamanya. Langsung diupload saat itu juga, GPL pokoknya. Judul konten pertamanya itu ini, bertaubatlah, kiamat sudah dekat. Inilah 10 bukti nyata, asli, bukan hoax. Kalau dilihat dari judulnya sih, not bad lah ya, buat pemula seperti si Anu ini. Terus link kontennya yang udah jadi itu dibagi ini ke semua kontak WhatsApp-nya si Anu. Diposting juga dong di berbagai grup-grup yang ada di Facebook. Pokoknya apa ya istilahnya, gampangnya kayak spam link gitu loh. Pokoknya hampir semua medsos populer dia pakai buat nyebarin link kontennya itu. Tentu dengan harapan kontennya dilihat banyak orang, bisa dapat banyak follower, nanti banyak yang like, nanti banyak yang ikut berkomentar. Pokoknya ekspektasinya si Anu itu udah ke arah situ gitu ya. Tapi setelah sehari nih, si Anu kan ngecek gitu ya, ngecek performa kontennya. Kok setelah dicek nggak ada yang nonton ya, nggak ada yang lihat ya, yang like juga nggak ada, yang komen juga nggak ada, apalagi dapat follower, dapat subscriber. View-nya aja itu cuma ada tulisan belum pernah ditonton. Mana angkanya nih, kata si Anu dalam hati. Padahal menurut si Anu kontennya tuh isinya bagus loh, 11-12 lah sama channelnya, bener gak sih? Isi kontennya tuh mencerahkan dan menyadarkan orang supaya mau bertaubat dan kembali ke jalan Tuhan. Bahkan gak tanggung-tanggung loh. Dalam narasi kontennya itu, si Anu ini juga mengambil referensi dari para tokoh agama terkenal yang udah punya jutaan follower dan subscriber. Bahkan ada beberapa kutipan yang diambil langsung dari kitab suci yang disisipkan sama si Anu di dalam narasi kontennya. Kurang apa coba? Dengan kondisi performa dari konten pertamanya yang seperti itu, apakah si Anu ini menyerah? Oh, tidak saudara-saudara. Justru di titik ini, di titik performa kontennya yang masih sepi itu, si Anu mencoba mencari cara biar konten keduanya nanti bisa naik. Si Anu terus merasa, oh mungkin nih, mungkin kontennya kurang lucu nih, mungkin kurang ada unsur hiburannya gitu loh. Terus dari situ dia mulai cari-cari referensi lain nih. Lihat konten sana, lihat konten sini, scroll aplikasi sana, scroll aplikasi sini. Dia cermatin betul tuh konten yang rame itu karena apa sih? Dan konten yang sepi itu juga karena apa sih? Sampai akhirnya dari hasil pengamatannya di berbagai aplikasi media sosial dengan kategori yang sama, soal agama maksudnya, si Anu berkesimpulan kalau konten bernuansa agama yang rame di tingkat pemula seperti si Anu itu kebanyakan mengandung unsur kontroversinya. Ya udah, dipilihlah satu kreator yang suka bikin konten kontroversi soal agama kayak gitu. Kemudian di-follow lah sama si Anu ini sebagai rujukan gitu loh.
dijadikan patokan untuk membuat konten keduanya si Anu ini. Hal ini tentu didorong dari rasa penasarannya si Anu, sekaligus juga karena si Anu ini pengen bisa cepat viral. Sebenarnya si Anu ini beberapa kali ditawarin sama pihak aplikasi lewat email untuk beriklan lewat aplikasi supaya view-nya itu naik dan memperbesar potensi kontennya si Anu ini bisa dapat feedback dari para pengguna-pengguna atau dari warganet yang lain. Tapi si Anu ini kan dia belum punya modal ya buat beriklan. Jangankan buat beriklan, beli follower yang cuma 20 ribuan aja dia belum mampu. Bahkan buat editing sama upload kontennya itu aja dia masih numpang nih pakai wifi tetangganya. Si Anu berpikir keras nih di sini. Apalagi ketika si Anu ini dapat ejekan dari beberapa orang. Wah, jadi YouTuber ya sekarang, hebat. Udah dapat duit berapa? Si Anu akhirnya mikir nih, mikir, tapi sambil dibarengin juga dengan kegiatan melihat konten-konten lain. Kali ini yang di luar kategori konten agama. Buat referensi sama perbandingan aja sih. Belajar dia pengennya belajar gitu ya. Scroll terus-terusan kayak gitu ya. Mulai dari pagi, siang, sore, malam sampai ketemu pagi lagi. Kegiatannya cuma nontonin medsos terus. Ada kali sebulan penuh si Anu itu kayak begitu. Akhirnya si Anu dapat ide nih. Tiba-tiba dia bilang, "Oke lah kalau begitu." Terus si Anu memutuskan buat merubah konsep. Setelah merubah konsep, si Anu ini bikin konten lagi nih. Kontennya tetap konten bernuansa agama ya, tapi ditambahkan slogan. Slogannya gini nih. Bentar. Kayak gini slogannya. Yuk, mari kita beragama dengan akal sehat, cermat, dan logis. Kira-kira begitulah slogan barunya si Anu ini. Sesuai dengan slogan, si Anu iseng-iseng mencoba test drive gitulah. Seandainya dia bikin konten bernuansa agama yang dikemas dengan bahasa sindiran yang menghujat, bahasa sarkas yang mencela, biar jadi sensasi dan kontroversi. Niatnya sih sebenarnya cuma pengen tahu aja gitu. Kalau dia bikin konten kedua yang seperti itu, hasilnya nanti akan bagaimana. Setelah kontennya jadi, di-upload dan jreng. Yang konten kedua ini performanya jauh lebih bagus ketimbang konten yang pertama tadi. Dalam sehari aja, yang nonton konten keduanya itu lebih dari 1000 view. Yang like nih, lebih dari 100. Terus yang komentar juga lumayan rame gitu loh. Kalau yang follow atau yang subscribe sih angkanya belum menunjukkan kenaikan yang signifikan ya. Tapi lumayan, jauh lebih baik daripada konten yang pertamanya tadi. Sampai di situ kedoktrin lah si Anu ini. Kecuci otak lah dia di situ. Ya nggak salah si Anu juga dong kalau si Anu ini akhirnya kena brain rot. Mungkin karena yang terlalu sering dilihat sama si Anu itu kebanyakan konten-konten sampah, kebanyakan konten-konten receh yang sering FYP, terpengaruhlah si Anu ini. Tapi yang penting buat si Anu di sini, dia sudah nggak penasaran lagi. Dari pengalaman konten keduanya itu, si Anu ini mulai memahami sebuah pola. Dia jadi tahu nih, biar kontennya punya performa yang bagus itu, si Anu harus memasukkan unsur apa sih ke dalam kontennya? Ya, belajar dari pengalamannya si Anu, otomatis unsur yang dimasukkan adalah unsur
kontroversi. Sementara ini baru sebatas itu yang diketahui sama si Anu ini. Ya udah, karena si Anu ini sudah tahu polanya, di konten-konten berikutnya si Anu mulai menerapkan konsep barunya itu. Diterusin akhirnya. Awalnya kan iseng-iseng gitu, coba-coba kan. Karena hasilnya bagus dan sesuai keinginannya si Anu, gas terus akhirnya. Bahkan si Anu ini jadi semakin berani untuk membuat konten yang tidak hanya menuai kontroversi. Sesekali gitu terlintas ide dalam benaknya si Anu untuk coba membuat konten sensasi gitu. Seakan-akan itu kayak ada suara di dalam dirinya yang mengatakan, apa itu konten mukbang cabe sekilo? Besok bikin konten minum bensin eceran langsung di depan penjualnya. Apa itu joget-joget pargoy? Besok bikin konten lari telanjang keliling kampung. Apa itu nantang-nantangin orang? Besok bikin konten tentang tutorial memutilasi orang hidup. Aduh. Apa itu prank setan? Besok bikin konten. Pas malam Jumat Kliwon nih. Gali kuburan, makan mayat langsung dari kuburannya. Kalau perlu dibikin live, siaran langsung. Gitu. Ada suara-suara misterius gitu di dalam dirinya si Anu yang mendorong si Anu untuk bikin konten yang lebih out of mind lagi. Akhirnya, untuk kesekian kalinya, ide untuk bikin konten sensasi itu ternyata bukan hisapan jempol belaka. Beneran dilakuin sama si Anu. Tapi karena si Anu ini nuansa kontennya adalah nuansa agama, dia tetap bikin konten yang nuansanya masih di dalam kategori agama. Tahu nggak si Anu ini bikin konten apa? Selain ada bumbu kontroversinya, ditambahin lagi bumbu sensasinya. Dia bikin konten yang isinya melecehkan simbol-simbol agama, mengadu tokoh-tokoh yang fanatik soal agama. Ditabrakin sekalian sama kelompok pengikut-pengikut agamanya. Pokoknya diadu deh sama si Anu ini, antara agama ini sama agama itu. Biar pada rame sendiri, biar pada kisruh sendiri. Pokoknya diadu aja sama si Anu ini. Di battle gitu istilahnya ya, kalau di game gitu. Pokoknya biar kubu sana sama kubu sini saling panas-panasan gitu. Dan yes, boom, akhirnya kontennya si Anu berhasil viral. View-nya banyak, dihujanin komenan sana sini. Tapi si Anu merasa kok nggak ada kenaikan followers ya? Kok nggak ada pertambahan jumlah subscriber ya? View-nya banyak, komentarnya juga banyak. Tapi rasa-rasanya kok menyudutkan semua ya? 100% tuh isi komennya jelek semuanya. Ada yang komen si Anu ini ODGJ lah, nggak ngotak lah, nggak waras lah, iblis berwujud manusia lah, nyumpahin si Anu biar cepet mampus lah, biar ditangkap polisi lah, biar cepet masuk penjara lah, antek-anteknya dajjal lah. Wah, pokoknya pedes-pedes semuanya. Si Anu merasa nih si Anu, apa mungkin ya ini yang disebut dengan rujak netizen gitu. Si Anu merasa kayak gitu.
Jangan-jangan ini ya yang disebut rujak netizen. Ketika mendapatkan respon yang seperti itu, dengan komen-komen yang seperti itu, si Anu ini sebenarnya ada sedikit niat untuk mengevaluasi lagi konten-kontennya. Apakah memang separah itu gitu loh? Apakah memang sekontroversi itu? Apakah memang sesensasi itu gitu loh? Dia mengevaluasi, dia lihat lagi, dia tonton lagi konten-kontennya, dia cermati lagi, di review lagi gitu loh ya. Sambil dia nge-review nih, sambil dia mengevaluasi gitu, tiba-tiba ada notif masuk, ada email. Dia ceklah email itu. Bahasanya sih pakai bahasa asing, tapi ya nggak kurang akal dong si Anu. Di copy paste kemudian ditranslate sama si Anu. Ternyata isi dari emailnya ini kurang lebih itu mau mendukung akunnya si Anu ini. Seneng dong si Anu, merasa wah dapat endorsean nih gitu. Ke distract tuh dia tuh. Yang tadinya pengen evaluasi, dapat email yang seperti itu, wah, suasananya langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya ada rasa kekhawatiran dengan komen-komennya netizen, berubah menjadi euforia. Wah, dapat endorsean nih, gitu. Ya udah, tanpa pikir panjang, dibaleslah email itu pakai bahasa yang udah ditranslate juga sama si Anu. Plus dikasih attachment, red card endorsement judulnya. Lengkap dengan nomor rekeningnya si Anu juga. Selang beberapa hari, si Anu merasa kok nggak ada kabar balasan dari email yang kemarin ya. Jadi endorse nggak nih? Gitu. Unek-uneknya si Anu ini di dalam hatinya gitu. Karena nggak ada kabar kepastian, si Anu malah iseng ngecek saldo rekening. Nggak taunya ada uang masuk, ada catatan transferan, nilainya malah lebih besar dari red card yang pernah dikirimin. Si Anu aja sampai kaget gitu ya. Ini beneran nih uang masuk segini di rekening aku gitu. Wah, jangan-jangan ini langsung dikontrak nih. Gitu pikirnya si Anu. Kalau endorse kan mungkin hanya satu atau beberapa kali periode. Tapi kalau kontrak itu kan biasanya durasinya lebih lama gitu ya. Si Anu mikirnya, wah jangan-jangan ini langsung dikontrak nih gitu, sponsor nih gitu. Tanpa pikir panjang, mumpung ada duit di rekening, sebelum ke auto debit bank gitu ya, buat cicilan rumahnya si Anu, akhirnya si Anu langsung buka aplikasi All Shop, buka wishlist di keranjang belanjanya, langsung dicek outin semua barang-barang yang ada di sana. Ada alat-alat perkontenan, ada baju, ada sepatu, ada pernak-pernik dekorasi, ada tata lighting gitu ya. Dan yang paling besar nilainya nih, ada smartphone incerannya si Anu. Ini yang model paling baru nih. Akhirnya kebeli juga nih gadget idamannya si Anu. Girang, pakai banget pokoknya si Anu ini. Terus, apa kabar soal rujakan netizen yang tadi sempat bikin si Anu resah dan gelisah? Gampang, kan ada Google. Si Anu tinggal bilang, "Oke Google,
tolong carikan aku penjual like, penjual followers, dan buzzer militan. Mumpung masih ada sisa uang di saldo rekeningnya. Ketemu nih, cepet banget teknologi, ya gak? Begitu ketemu sama penyedia jasa optimasi konten, jual follower, jual komen, jual buzzer, pokoknya apa aja ada pokoknya. Udah langsung, gak pakai babi bu, langsung si Anu ini kontak dengan penyedia jasanya. Aku butuh ini, untuk channel ini, untuk akun ini, settingannya nanti begini, bla 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 bla, dan seterusnya. Problem solved. Masalah selesai. Pikirannya si Anu enteng. Dia bisa fokus lagi untuk mikirin konten-konten berikutnya. Dari hasil optimasi tadi, seolah-olah akunnya si Anu dan konten-kontennya si Anu ini adalah sesuatu yang works, sesuatu yang benar, sesuatu yang nggak salah, sesuatu yang disukai dalam tanda kutip banyak orang, sesuatu yang dalam tanda kutip dikomenin positif sama banyak orang. Sampai sini, akhirnya syarat untuk monetasi akunnya si Anu terpenuhi. Malahan, diam-diam si Anu ini juga berani buka loker buat posisi editor konten. Si Anu yakin banget kalau bentar lagi channel dan semua medsosnya bakalan bisa dimonetasi. Artinya bakal dapat income. Artinya bakal dapat pemasukan. Karena semua persyaratannya udah lengkap nih. Udah tinggal mengajukan aja, tunggu waktu, clear. Soal email misterius sama endorsan tadi, nggak terlalu dipikirin sama si Anu. Toh juga belum ada kabar lanjutan apa-apa gitu loh. Gimana mau ngendorsin, kan nggak ada bahannya. Gitu menurut pemikirannya si Anu. Udah, diumbar aja. Nanti kalau dia butuh, karena dia juga udah pernah merasa mentransfer sejumlah uang kepada si Anu, nanti juga dia bakal menghubungin kok. Kalau nggak berarti untung di sisi Anu. Nggak terlalu dipikirin sama si Anu. Yang dipikirin sekarang sama si Anu adalah gimana caranya dia semakin memperbesar dan memperluas akunnya. By the way, setelah menunggu beberapa hari, beberapa minggu, channelnya di-approve, akunnya disetujuin, lolos persyaratan monetasi. Tambah semangat dong si Anu, tambah seneng dong si Anu, apalagi sekarang dia udah punya modal. Maksudnya modal untuk bikin konten, udah punya alat perkontenan yang bagus, udah punya smartphone yang bagus, udah punya ruang studio sendiri gitu ya. Yaitu berkembang dengan pesat. Kira-kira begitu kondisinya si Anu sekarang. Apakah sampai di situ si Anu ini merasa cukup? Oh, tidak pemirsa. Si Anu bikin channel lain, bikin akun lagi. Bahkan boleh dibilang dia menjadi seorang peternak channel, peternak akun. Sebagian besar sih masih menggunakan pola yang sama,
bikin konten kontroversi, bikin konten sensasi. Bahkan semakin kesini nih, si Anu juga mulai bikin konten provokasi. Konten yang mengkritik dan mengkritisi dengan nada provokasi. Bahkan dia juga memikirkan sebuah ide untuk mengemas konten yang sifatnya adu domba dengan akal dan kecerdasan logika berpikir. Dia juga memikirkan gimana caranya bikin konten yang bisa memuat unsur propaganda dengan kemasan yang seolah-olah nasionalis. Karena memang menurut si Anu, konten-konten yang kayak gini ini yang terbukti menghasilkan. Meskipun di channelnya yang lain, si Anu juga mulai menciptakan sesuatu yang bernuansa hiburan, komedi, lucu-lucuan, seru-seruan, tetap dengan menggunakan pola yang sama, tetap dengan menggunakan kreativitas yang out of mind, di luar batas nalar, di luar batas kewajaran. Karena sorry to say, buat si Anu ya, semakin aneh, semakin nyeleneh, semakin gak masuk akal, semakin pokoknya semakin beda gitu ya. Justru itu yang paling banyak bisa meningkatkan performa dari kontennya. Itulah yang menurut si Anu konten yang disukai sama kebanyakan netizen, sama kebanyakan warganet. Dalam tanda kutip. Soal apakah orang yang lihat kontennya terus jadi kena brain rot, si Anu mah gak peduli. Salah sendiri, udah tahu ngerusak, kenapa masih dilihat? Gitu pembelaannya si Anu. Manusia mah memang sering gitu ya. Udah tahu dosa tapi masih aja dilakuin. Lagian, dalam cerita ini si Anu kan gak pernah ya maksa atau nyuruh-nyuruh netizen atau pengguna media sosial buat lihat dan ikut berinteraksi dengan konten-kontennya si Anu ini. Netizennya aja kurang kerjaan. Sekali lagi, begitulah respon pembelaannya si Anu ini dalam hati. Apakah dia merasa bersalah dengan konten-kontennya? Tidak. Karena dia merasa semua konten-konten yang dihasilkan lewat channel, lewat akunnya si Anu ini adalah buah dari kreativitas. Kalau warganet mau nonton, silahkan. Enggak juga, enggak apa-apa. Kalau netizen mau komen, silahkan. Enggak juga, enggak masalah. Kalau pengguna internet mau ikut follow, boleh. Enggak pun juga enggak apa-apa. Karena jumlah warganet, jumlah netizen, jumlah pengguna internet itu bukan satu, bukan 2, bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 1000, tapi jutaan, bahkan bisa mencapai miliaran.
Pinter ya si Anu ini. Cakep pokoknya. Setelah mendapatkan hasil dari monetasi akunnya, si Anu memutuskan buat resign dari pekerjaannya, supaya si Anu bisa lebih fokus sama dunia permedsosannya, supaya si Anu juga bisa lebih fokus dengan dunia perkontenannya. 2 tahun berlalu, si Anu sekarang sudah jadi seorang content creator yang sukses dengan hasil monetasi yang lebih dari cukup buat gaya hidup kesehariannya dia. Dia juga punya banyak kontak dengan teman-teman baru, yang pada akhirnya di circle barunya ini mereka sepakat untuk membuat sebuah komunitas. Dan atas kebutuhan untuk membangun komunitas barunya itu, serta dukungan dari teman-teman di circle barunya yang sefrekuensi dengan si Anu ini, akhirnya si Anu memutuskan untuk pindah domisili, pindah tempat tinggal. Karena di daerah aslinya dia sudah terlanjur dicap sebagai orang kelainan. Masyarakat di kampung tempat tinggalnya si Anu mulai gelisah dan khawatir kalau si Anu ini mengikuti sekte atau ajaran yang menyesatkan. Meskipun belum ditemukan adanya bukti yang bisa mengkasuskan hal itu pada pihak kepolisian. Dan sejak pindah ke daerah yang baru ini, si Anu menjadi semakin sukses. Dia sekarang punya rumah sendiri yang gak pakai nyicil, punya beberapa unit mobil, punya beberapa karyawan editor konten, bahkan si Anu juga punya beberapa talent untuk kebutuhan konten-kontennya. Dia juga sering akhirnya dapat job offline, diundang sebagai pemateri dan narasumber di acara-acara khusus yang berhubungan dengan tema beragama dengan akal sehat, cermat, dan logis. Beberapa kali juga nih, si Anu ini diundang podcast bareng artis. Otomatis bisa keliling-keliling luar kota, keluar masuk kamar hotel berbintang. Pokoknya semakin tambah terkenal deh. Bahkan dalam komunitasnya, si Anu juga menerima anggota baru buat mereka yang pengen sukses meniru apa yang sudah dilakukan sama si Anu ini. Jadi mentor, jadi founder. Sesekali ketika waktu luang, biasanya mau tidur gitu, si Anu ini flashback, kilas balik, mengenang perjalanannya dia mulai dari nothing to be amazing. Iseng-iseng dia ngeliat lagi nih, channelnya bener gak sih, yang dulu sempet jadi awal pembuka inspirasinya. Sambil senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, nyeringai sendiri, si Anu ini ngomong begini ucapannya. Untung aku gak ngikutin gaya konten di channelnya bener gak sih ini. Coba kalau aku ikutin, mana mungkin aku bisa seperti sekarang. Lihat aja channelnya bener gak sih. Gak serame channelku kan, gak sebanding dengan penghasilanku kan. Jauh nih bumi langit. Lagian yang dibahas gitu-gitu aja, soal perspektif lah,
soal kesadaran lah, mindfulness lah, soal berpikir kritis lah, soal awareness lah. Emangnya dia pikir dengan bikin konten-konten yang berbobot dan mencerdaskan kayak gitu bisa menghasilkan? Dan akhirnya begitulah ceritanya si Anu. Happy ending kan? Apa kalian mengira si Anu bakal kena karmanya? Bakal jelek endingnya? Enggak kok, enggak. Endingnya bagus kok. Setidaknya di dunianya gitu. Nggak tahu deh kalau di kehidupan setelah dunianya nanti. Tapi andai kan cerita fiktif itu ada dalam realita yang sebenarnya, mumpung masih ada di dunia nih, aku pribadi hanya bisa ikut mendoakan. Semoga Tuhan menurunkan hidayahnya buat orang-orang seperti si Anu tadi. Aku hanya bisa mendoakan. Sekarang, gimana menurutmu, friend? Dapat nggak benang merahnya? Kalau belum dapat, cari sampai ketemu ya. Ayo, belajar. Kita mencoba untuk berpikir kritis. Jangan membiasakan diri memahami sesuatu itu setengah-setengah. Dicermati, ditelaah. Aku yakin kalian pasti nangkep kok. Dan kalian masih inget gak sih kalau di awal-awal tadi aku juga sempat berandai-andai seumpamanya aku jadi bagian dari elit global. Nih sambungannya aku kasih ya. Sesuai dengan narasi cerita tadi, lewat si Anu, aku akhirnya bisa mempengaruhi orang-orang, membuat mereka jadi semakin bodoh dan bisa dicuci otaknya. Biar fokus mereka berubah, biar mereka tidak lagi memikirkan value pada diri mereka sendiri, biar mereka lebih fokus menilai orang lain, biar mereka saling menghujat, saling menghina, saling menyalahkan, saling merasa benar. Biar mereka semua jadi saling ribut, tidak saling percaya satu sama lain. Biar mereka semua hidup dalam ketakutan. Biar mereka semua saling berlomba-lomba untuk mengedepankan keakuannya. Biar mereka kehabisan waktu. Biar mereka nggak produktif. Biar mereka kehabisan energi buat berpikir kritis. Biar otak mereka lemah dan level IQ mereka semakin rendah. Gampang kok buatku mencari orang seperti si Anu tadi. Itu baru satu Anu. Bagaimana kalau aku juga punya Anu-Anu yang lain? Dengan begitu, aku bisa dengan bebas menghancurkan kecerdasan sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya lemah, aku akan menguasai sumber daya alamnya. Kalau sudah begitu, kemana lagi mereka akan bertahan dan menggantungkan hidup selain kepadaku? Mereka akan aku jadikan sebagai budak yang akan selalu membeli semua yang aku jual ke mereka. Mereka pikir mereka punya kuasa. Tidak sama sekali. Terkecuali sebagian kecil dari kalian yang rakus, yang tamak, yang tidak memiliki kesadaran, yang mengaku beragama, tapi tidak bertuhan. Orang-orang itu memang sengaja aku jadikan sebagai pengecoh, agar mereka tidak menyadari eksistensiku di balik ini semua. Kalian pikir, apa tugasku sebagai penguasa elit global selain menguasai semua yang ada di dunia ini? Menjadi kepala negara, menjadi pemimpin negara, itu terlalu kecil buatku. Para pemimpin-pemimpin negara kalian itu
hanyalah poin-poin bonekaku. Setelah kalian semua berada di bawah, berteriak-teriak, minta tolong, memohon-mohon untuk dikasihani, aku akan datang dengan solusi. Menurutmu, siapa yang menghadirkan aplikasi pinjaman online dan situs judi online? Menurutmu, siapa yang menciptakan tren flexing dan pamer kekayaan? Menurutmu, siapa yang memiliki semua akses aplikasi yang kalian pakai setiap hari ini? Menurutmu, kemana semua data itu mengalir? Memberikan sejumlah informasi berharga dari kalian semua. Perkenalkanlah, aku si elit global. Aku kaki tangan iblis. Aku adalah panitia kebangkitan sang Raja Dajjal. Dan iya, aku akui, orang yang mengirimkan email misterius memberikan sejumlah uang dalam bentuk transfer kepada si Anu dalam cerita tadi adalah aku. Gak tahu kenapa ya, aslinya sih tahu, cuma pura-pura gak tahu aja biar gak dikira sok tahu. Setan itu kalau kelihatan ada peluang manusia bisa tersesat, terjerumus dan jatuh ke dalam jurang kehinaan, ada aja caranya. Licik banget. Makanya gak salah kan kalau soal kreatif, setan itu biangnya kreatif. Aku bahas tuh di nomor 4 panjang kali lebar. Setelah visi di nomor 1, komitmen nomor 2, konsisten nomor 3, kreatif ini ada di nomor 4. Yang kelimanya itu antusiasme. Sudah aku buat kontennya, udah aku buat bukunya juga udah. Kalau kalian yang pengen lihat kontennya itu ada di episode ke-6. Judulnya, bener gak sih setan itu musuhnya manusia? Karena menurutku, dalam perspektifku, versiku ya, ini relate banget nih sama konten di episode 7 kita kali ini. By the way, teman-teman pernah dengar istilah kata pepatah gak sih? Yang bunyinya tuh gini, kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, maka kita akan kecipratan wanginya. Kalau kita bergaul sama tukang yang jual ikan, kita juga akan kecipratan amisnya. Menurutku istilah pepatah itu relate kok dengan konten ini. Ya sama juga dengan konten gitu loh. Kalau kita suka dan terbiasa bahkan candu sama konten-konten sampah dan receh, ya lama-lama kita bisa idiot karena brain rot. Otak kita rusak. Sistem berpikir kita jadi error. Dan kita jadi gak bisa berpikir kritis. Akhirnya gampang aja untuk ditipu, dimanipulasi, dibodohi. Sebaliknya, kalau kita suka dengan konten berbobot yang ada value-nya, bisa nambah keilmuan, bisa nambah wawasan, bisa naikin level kesadaran, otomatis kita juga akan kebawa ikut pinter, ikut cerdas, ikut kritis, dan gak gampang ditipu, gak gampang dibodohin, gak gampang dimanipulasiin. Karena otak kita sehat, cara berpikir kita bagus, logika kita jalan. Selalu berpikir baik buruknya sesuatu sebelum memutuskan, tidak gegabah, tidak sembrono, selalu waspada, dan teliti. Kalau zaman dulu kita perangnya kan angkat senjata, terang-terangan nih. Kalau sekarang ya pakai media lah, halus, transparan. Bener gak sih? Dan teman-teman tahu gak siapa yang diserang sekarang? Kita semua diserang, terutama para remaja nih, anak muda, generasi emas berikutnya yang diharapkan bisa membawa perubahan yang lebih baik. Tapi lihat, realitanya seperti apa anak-anak muda kita sekarang, remaja kita sekarang kayak apa.
Kita lebih sering menemukan mereka di perpustakaan membahas suatu jurnal ilmiah dengan perdebatan yang syarat dengan pikiran kritis. Atau kita lebih sering melihat remaja kita, anak-anak kita, nongkrong di warung menghabiskan waktu hanya untuk sekedar bermain game. Aku nggak mengatakan bermain game itu jelek, nggak. Aku juga seorang gamer, aku juga suka game. Tapi kalau kita mau perbandingan waktu, berapa banyak waktu yang digunakan oleh remaja-remaja, teman-teman kita di usia-usia produktif ini untuk belajar ketimbang bermain? Banyakan mana? Karena kalau sekarang sudah mulai dihancurkan pola pikirnya, mulai dihancurkan mentalnya, karakternya, kesadaran dirinya. Jujur, aku udah gak sanggup untuk berkata-kata lagi, friend. Terus jadinya gimana nih? Apakah brain rot itu berbahaya? Menurutku, dari semua pemaparan-pemaparan, diskusi-diskusi, dan simulasi-simulasi yang sudah aku tuangkan di dalam podcast ini, dari kesemuanya itu, kesimpulanku, brain rot itu berpotensi cenderung membahayakan jika digunakan secara berlebihan. Digarisbawahin ya. Jika digunakan secara berlebihan. Karena aku sendiri meyakini sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Penetralisirnya bagaimana sekarang? Menurutku, versiku ya, tetaplah memiliki prinsip, tetaplah memiliki jati diri. Jangan sampai kehilangan karakter. That's the key. Itu kuncinya. Menurutku ya. Jangan sampai kehilangan karakter. Namun pesan penting yang sebenarnya ingin aku sampaikan di sini adalah cobalah kita belajar untuk berpikir kritis, semata-mata hanya untuk memanfaatkan dan memberdayakan akal dan otak nih sebagai anugerah terbesar dari Sang Maha Pencipta buat kita, yang dengan adanya akal atau otak ini kita diklaim sebagai makhluk yang paling sempurna. Jangan disia-siakan ya, friend. Jangan sampai kita kehilangan kesadaran. Karena bisa jadi dari situlah setan dengan segala kelicikan dan kejahatannya akan merasuk dan merusak kita. Itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, friend. Dari aku, temanmu yang selalu berbagi. See you on the next video. Bye.